masak, ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya, atau dalamnya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok bagian item-itemnya nggak dihilangin? Ini justru enak teman-teman, lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah, kalau teman-teman mau buang boleh, kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe, aku pakai 1 potong. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Life juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai
ikan apa aja ya, boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal, dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman nggak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung
sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja.
Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman sekalian, jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, gak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya.
kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok bagian item-itemnya nggak dihilangin? Ini justru enak teman-teman, lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh, kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe, aku pakai 1 potong. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari IDLEF yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari IDLEF yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari IDLEF juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya, boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh.
sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal, dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget, gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman nggak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya.
Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan.
Karena tadi kita nggak buang itunya apa, isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman sekalian, jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, gak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasan jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya.
Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe, aku pakai 1 potong. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Life juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya. Boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya.
Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget, gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata.
Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan?
Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman sekalian, jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe aku pakai 1 potong.
Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Lab yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Labs juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya. Boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik.
Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan.
Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai.
Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak, saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya, atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok bagian item-itemnya nggak dihilangin? Ini justru enak teman-teman, lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah, kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak, karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe, aku pakai 1 potong.
Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Lab yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Labs juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya. Boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik.
Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget, gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan.
Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai.
Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak, saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya, atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok bagian item-itemnya nggak dihilangin? Ini justru enak teman-teman, lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah, kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak, karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe, aku pakai 1 potong.
Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Life juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya. Boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik.
Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget, gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan, tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan, lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman, saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan.
potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai.
Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak, saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya, atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok bagian item-itemnya nggak dihilangin? Ini justru enak teman-teman, lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah, kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak, karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe, aku pakai 1 potong.
Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Lab yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Labs juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya, boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik.
Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan.
Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai.
Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman sekalian. Jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak, saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe, aku pakai 1 potong.
Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Lab yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Labs juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya, boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik.
Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan.
potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Selamat. Assalamualaikum, punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai.
Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman sekalian. Jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, gak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe, aku pakai 1 potong.
Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Lab yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Labs juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya, boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik.
Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan.
Lalu potong-potong ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai.
Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe, aku pakai 1 potong.
Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Love yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Love juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya.
Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget gurihnya. Gimana, sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini.
Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi 2, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja.
Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe aku pakai 1 potong. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus.
Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai, ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Life juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya, boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya.
Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini.
Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi 2, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja.
Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, gak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe aku pakai 1 potong. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus.
Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai, ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai panas. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Life juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya. Boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya.
Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget, gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini.
Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Selamat. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas, ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi 2, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja.
Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, gak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe aku pakai 1 potong. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus.
Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai, ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Life juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya. Boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya.
Dan kita akan bakar sampai mateng, boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya. Asli ini mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Betul banget. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman gak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis.
Tomatnya 1 buah dipotong kasar. Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas. Ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong hijau, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi 2, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah, saya pakai 4 buah.
Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, gak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman, di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe aku pakai 1 potong. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan dan lain-lainnya.
Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai, ini ada wok cookware dari ID Lab yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Labs juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL 32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya. Boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng. Boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya.
Asli nih mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman nggak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar.
Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas, ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong hijau, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi 2, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja.
garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk, saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman. Di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe aku pakai 1 potong. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat.
Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai, ini ada wok cookware dari ID Lab yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Labs juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL 32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya. Boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng. Boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya.
Asli nih mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh, rasanya enak banget gurihnya. Gimana, sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Lalu ada tepung kanji saya pakai 2 sendok makan. Tepung terigunya saya pakai 6 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian kita siapkan ikan pindang tongkol ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor aja. Lalu kita ambil dagingnya, buang duri dan juga kepala serta isi perutnya. Lalu potong-potong ikan pindang tongkolnya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Lanjut siapkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Balur sampai merata. Kalau misalkan teman-teman nggak suka telur, boleh pakai tepung yang dilarutkan ya. Jadi tepung bumbu itu dilarutkan sama air, bisa juga. Lanjut gulingkan ke dalam tepung kering yang udah kita buat tadi. Kemudian balur sampai merata. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ikan tongkol yang dibaluri tepung sampai berwarna kecoklatan ya. Balik agar matangnya merata. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu potong-potong, ada bawang merah sebanyak 6 siung ya, diiris tipis seperti ini. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, sama juga diiris tipis. Tomatnya 1 buah dipotong kasar.
Lalu panaskan minyak, goreng bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya dan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Lalu tambahkan cabai rawit 10 butir dan irisan tomat ya. Ulek kasar. Setelah halus seperti ini, kita bisa masukkan minyak panas beserta bawang merah dan bawang putih yang digoreng tadi ya. Lanjut kita ulek sampai halus. Asli ini harumnya itu menggugah selera teman-teman. Wangi banget. Oke, setelah selesai, kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya. Kemudian kita geprek seperti ini. Ini mantep banget. Tinggal nambahin lalapan. Di sini saya tambahkan mentimun dan juga kemangi ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Selamat. Assalamualaikum. Punya ikan cuek dan terong. Kira-kira dimasak apa ya biar bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta? Oke deh, simak videonya karena kita akan bagikan resep ikan cuek dan terong yang enak, simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas, ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong hijau, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi 2, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja.
garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk, saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, gak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suka makan ikan bandeng tapi malas dengan durinya? Oke deh, hari ini dapur lagi akan bagikan solusi makan bandeng yang enak tanpa duri. Langsung aja siapkan 2 ekor ikan bandeng tanpa duri seperti ini. Ini beli udah dicabut durinya ya teman-teman. Di pasar emang ada bandeng tanpa duri seperti ini. Kemudian dibaluri dengan air perasa jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang ya. Lanjut kita lap-lap seperti ini supaya kadar air dalam ikan berkurang. Jadi nanti pas kita masak ikannya nggak berair ya. Kita lap pakai tisu di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya atau dalamnya seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya kok bagian item-itemnya nggak dihilangin. Ini justru enak teman-teman. Lemak ikan bandeng tuh gurih banget, nggak ada pahit-pahitnya ya. Jadi terserah kalau teman-teman mau buang boleh. Kalau saya sih enggak karena emang rasanya enak. Oke, setelah selesai dilap, kita akan haluskan bumbunya ya. Ada jahe aku pakai 1 potong. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Terasi 1 potong udah dibakar ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oh ya, untuk chopper yang aku gunakan menghaluskan bumbu ini ada chopper dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini bisa menghaluskan daging, bumbu, ayam, ikan dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat.
Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Untuk wajan yang aku pakai, ini ada wok cookware dari ID Lab yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai tanak. Untuk spatulanya aku pakai spatula set dari ID Labs juga ya teman-teman. Isinya sangat lengkap banget dan harganya juga murah meriah. Lanjut tambahkan gula merah, aku pakai 2 potong atau sekitar 2 sendok makan ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ini udah tanak dan harum banget aromanya. Lanjut kita akan tambahkan air sedikit aja ya, sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan saus tiram, aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan. Kemudian saus tomat 2 sendok makan juga ya. Lalu aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu agak mengental dan aromanya wangi ya. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya kita taruh dalam mangkuk saja ya. Asli super wangi banget aromanya ya. Nah, kita akan panggang atau bakar si ikannya. Boleh pakai teflon seperti ini, boleh pakai pemanggang yang lainnya ya, atau pemanggang arang juga boleh. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL 32WK ya. Ini diameternya lumayan gede. Lanjut ikannya kita panggang sampai setengah kering. Kita panggangnya satu-satu aja ya. Oke, dibalik. Kita tata lagi. Sebenarnya ekornya bisa diputus ya teman-teman, karena juga nggak dimakan kok ekornya ya. Tapi nggak masalah. Oke, kita rapikan dulu. Lalu olesi dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya. Oh ya, info lagi ya teman-teman, untuk ikannya bebas pakai ikan apa aja ya. Boleh ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, atau ikan apa aja deh. Sesuaikan aja dengan selera ya, atau sesuaikan dengan stok di rumah. Ini aku punyanya ikan bandeng, jadi aku pakai ikan bandeng aja. Kita baluri dengan bumbu secara merata ya. Asli baru segini udah kecium wanginya teman-teman. Oke, kita akan balik. Oke, kita olesi dengan bumbu sampai merata ya. Dan kita akan bakar sampai mateng. Boleh diolesi lagi dengan sisa bumbunya. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan sajikan ya.
Asli nih mantul banget. Ikan bakar ala Jimbaran yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, tinggal nambahin nasi putih, sambal dan juga lalapan. Ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Ini bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikan ya, asli mantul banget. Beneran ngiler deh rasanya, enak banget gurihnya. Gimana? Sangat gampang banget kan cara membuat ikan bakar yang enak ala resto. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.